Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada. Guru melanjutkan videonya dengan judul Toharo dan Kunci Surga bagian kedua atau volume kedua. Setelah berpanjang lama guru melakukan perjalanan yang jauh. Setelah tadi guru melakukan istinja dan batunya dibuang, tempatnya masih jauh para pemirsa. Akhirnya guru memberi pertanyaan kembali kepada Watini. Watini, coba titik-titik arah belum kelihatan, kurang lebih kita sudah 2 hari. Kira-kira ini kita nyampe atau tidak? Akhirnya beliau Watini pun juga masih memberi semangat. Coba semampu kita, ini hanya masih 2 hari. Akhirnya terus sampai berhari-hari. Tempatnya sangat panjang para pemirsa. Dan dalam perjalanan itu tak satu pun menemukan bangsa manusia. Dan tak satu pun menemukan makhluk gaib. Kira-kira itu di alam apa, guru pun juga tidak mengerti. Akhirnya menurut nilai perasaan seakan-akan guru ini sudah capek dan lelah. Si Watini pun kelihatannya pun juga capek dan lelah. Akhirnya saya memberi pertanyaan, wahai Watini, kamu kelihatannya sudah capek dan lelah. Saya pun sendiri pun juga capek lelah. Kemungkinan dari kemarin ini mulai kita berjalan, ini kurang lebih sudah 7 hari kalau menurut perasaan ya, karena kita tidak bisa memakai satuan waktu di alam sana. Kira-kira bagaimana? Ini dilanjutkan atau tidak? Ya, ini bagaimana ya? Kita sudah capek. Cobalah kurang lebih kita menunggu nanti sampai kita sangat lelah atau tidak mampu lah. Kalau tidak mampu, kemungkinan kita kembali. Akhirnya dengan berjalan lagi agak begitu jauh para pemirsa, apa yang terjadi? Yang kemarin-kemarin guru sempat pipis. Dan dalam perjalanan yang kedua ini, si Watini ini yang kebilet pipis, kepingin kencing. Akhirnya si Watini bilang sama saya, Dindaku, sayangku, saya ini kebelet pipis. Sama seperti aturan dalam kitab kita, nasihat orang tua kita, nasihat leluhur kita. Tatkala nanti kalau saya pipis, cintaku tidak boleh melihat loh ya. Oke. Apa para pemirsa jawabannya guru? Oke. Nah, akhirnya berjalan sebentar, ketemulah semak-semak belukar akhirnya. Nah, itu waktu ini ada belukar sedikit, ada semak. Silakan Anda melakukan kencing di situ. Akhirnya sebelum kencing, guru memberi pertanyaan. Watini masih ingat untuk menjaga kebersihan dengan ilmu yang disebut toharo. Kita sudah dinasihati oleh beliau, ada yang disebut wudhu, ada yang disebut tayamum, dan juga ada istinja. Paham sayangku? Akhirnya si Watini ini masuk ke semak-semak melakukan sesuatu, kemungkinan pipis atau kencing. Setelah itu kemungkinan dia pun sudah mengerti. Yang jadi pertanyaan para pemirsa, kalau seorang wanita dalam perjalanan panjang dan jauh, kalau untuk mau membersihkan alat kelamin, kira-kira kalau air tidak ada, mungkinkah pakai debu? Ataukah mungkin pakai kayu atau pakai batu? Nah, ini pertanyaan para pemirsa. Coba bayangkan para pemirsa, kira-kira kalau wanita itu kalau bersuci,
Kira-kira itu loh, pakai air disebut wudhu atau tayamum atau istinja. Jadi si Watini ini masuk di belukar, di semak belukar. Guru ini membayangkan. Kira-kira Watini ini nanti kalau pipis, kalau kencing di belukar, itu kira-kira duduk atau berdiri, para pemirsa. Guru ini kan suka menghayal yang aneh-aneh seperti Anda semua ya. Sudah akhirnya setelah Watini kencing, keluarlah dari semak-semak itu. Karena guru ini kan sukanya berguru, para pemirsa. Akhirnya Watini diberi pertanyaan oleh guru. Tin, apa Dinda? Enggak, saya bertanya. Kamu tadi kencing itu loh. Kamu itu berdiri atau duduk? Kata Watini katanya gini. Ah Dinda ini sok tahu, jorok aja. Mau tadi ngintip ya katanya. Enggak, saya cuma menghayal, membayangkan. Udah setelah itu dia pun juga senyum dan tertawa kecil akhirnya. Udah, saat ini kita memprediksikan kalau diambil langkah kurang lebih kita nanti ambil dari perjalanan kalau kaki mungkin kita pakai 5.000 langkah aja ya dari kaki. Kemungkinan kalau satuan waktu tambah sehari lagi. Kalau enggak ya kita mungkin enggak sampai. Tapi kalau nanti kita terus enggak lanjut waktu ini, kita mau kembali lagi sangat jauh ini gimana? Akhirnya iya ya, Dinda gimana? Ya mau enggak mau kita harus ketemu surga, sudah. Daripada kembali coba, ini sudah kurang lebih 7 hari. Ini kita kembali sudah enggak mampu, tenaga pun enggak mampu. Ya sudah kalau itu kita lanjut para pemirsa. Setelah perjalanan para pemirsa begitu panjang dan begitu sangat jauhnya. Akhirnya guru kurang lebih 2 hari dari perjalanan itu kelihatannya sudah ada tanda-tanda. Akhirnya guru pun melihat dulu, oh ini mungkin yang disebut surga. Si Watini belum kelihatan, guru ini yang kelihatan dulu karena guru penglihatannya lebih tajam karena guru pakai kacamata ya, karena Watini ini kan tidak pakai kacamata. Akhirnya guru memberi kabar, memberitahu kepada Watini. Dindaku, Tini, apa sayangku? Itu kelihatan di sana itu sudah mendekati alam surga. Coba kita percepat sedikit perjalanan kita. Akhirnya perjalanan lebih cepat. Alhamdulillah para pemirsa. Belum di surga, itu masih di gerbangnya ya para pemirsa. Coba. Di gerbang surga. Itu ada tulisannya para pemirsa. Jadi ada tulisannya begini, besar itu. Itu tulisannya 3 huruf. Ya. Ada huruf dari Inggris, ada huruf Arab, dan huruf dari Indonesia. Keren surga itu para pemirsa. Jadi pertama gitu, guru mendekat, guru hanya membaca itu. Nah ini kok ada tulisan bahasa Inggrisnya itu. Tulisannya apa para pemirsa? Tulisannya itu Firdaus ya, Firdaus gitu ya. Apa para pemirsa? Firdaus gitu ya. Setelah itu guru berjenak ngamati lagi, berubah tulisan itu di papannya itu berubah menjadi tulisan Miftahul Jannah. Nah itu terus guru ngamatin lagi, berubah menjadi bahasa Indonesia, pintu surga. Para pemirsa, artinya gerbang surga itu kayak lampu reklame yang di jalan-jalan itu loh para pemirsa. Jadi bau besar. Itu tulisannya gonta-ganti itu para pemirsa. Yang pertama tadi apa?
Firdaus Gita. Ya. Yang kedua apa tadi? Miftahul Jannah. Jadi tulisan bahasa Arab itu. Yang terakhir bahasa Indonesia. Pintu surga. Nah, akhirnya Wati ini dikasih tahu. Nah, itu Tin pintunya. Coba ada 3 bahasa ini. Ya. Kamu bisa enggak yang bahasa Inggris? Katanya Wati ini gini. Saya ini jin. Saya ini loh keturunan jin dari Jawa, jin Islam. Saya enggak ngerti kalau yang huruf pertama. Karena itu enggak tahu itu bahasa mana. Si Wati ini dikasih tahu sama Mbak. Itu kalau di dunia, itu bahasa Inggris itu Tin. Nah, akhirnya yang kedua tulisan itu Miftahul Jannah dia sangat paham karena dia kan jin Islam ya. Jadi Wati ini keturunan jin Islam. Jadi sukanya sholat, ngaji, khataman, zakat itu. Nah, setelah guru dan Wati ini mendekat di depan pintu, akhirnya disitulah ketemu sosok penjaga. Kemungkinan di dalam kitab itulah yang disebut beliau adalah malaikat penjaga pintu surga yang sudah ditulis dari kitab di agama kita. Beliau adalah malaikat Ridwan. Akhirnya guru mendekat. Assalamualaikum ya malaikatil muqarrabin. Akhirnya dia menjawab, waalaikumsalam. Akhirnya beliau tidak asing karena tahu, karena begitu rakat dan kenal dengan saya. Loh kok dengaran Mustafa kok lewat pintu sini, kok lewat jalan sini, katanya beliau gitu. Akhirnya guru menyampaikan, ya Mbak Tuan, saya pingin ini loh, saya pingin tahu jalan atau jalurnya para leluhur. Kalau mau ke surga itu, guru kepingin tahu jalurnya lewat di mana, caranya gimana, kurang lebih satuan waktunya gimana. Nah, jalur ini katanya yang dilalui, yang dilewati beliau Kanjeng Sulaiman. Maka saya di dunia berpamit kepada beliau. Artinya, alhamdulillah sekarang sudah di sini. Artinya, di tempat itulah guru bertanya kepada malaikat Ridwan. Mbak Tuan, jadi artinya untuk di surga ini yang jelas ini, sementara ini saya hanya tahu 2 ya. Satu, jalan dan jalur dan ilmu saya sendiri itu lebih cepat. Mengikuti jalurnya beliau Kanjeng Sulaiman kok jauhnya kayak gini gimana? Mbak Tuan menerangkan, ya begitulah. Setiap bangsa, setiap manusia mempunyai kemampuan dan wewenang dan memberi dan diberi tuntunan beda-beda dari kemampuan bangsa manusia itu sendiri. Guru akhirnya mengangguk-angguk. Lantas bagaimana kalau saya ini sudah di depan, sudah di gapura dari surga, ini gimana ini Mbak Tuan? Sebagai syarat, tatkala ingin masuk ke alam surga, kamu dibekali apa oleh beliau Kanjeng Sulaiman Mustafa? Akhirnya saya menceritakan kepada beliau, malaikat penjaga surga, beliau adalah Mbak Ridwan, saya dibekali 2 batu. Yang satu sudah saya buang dan yang satu masih di bawah. Nah ini dinda saya, Watini ini. Akhirnya Mbak Tuan bertanya, lah wanita yang cantik ini siapa Mustafa? Inilah putri dari Ratu Bilqis yang terkenal di dunia, katanya itu sosok wanita yang tercantik, terkaya dan seluruh dunia. Dan katanya sebagai istri dari beliau Kanjeng Sulaiman. Mbak Tuan itu sempat heran, baru mengangguk-angguk. Terus syaratnya sudah kamu penuhi. Semua sudah saya penuhi dan saya sekarang
nyampe di depan gapura surga, Mbak Tuan. Terus kurang apa dan apalagi yang harus saya lakukan agar saya dan Watini bisa masuk ke surga? Untuk masuk ke surga, itu nanti di situ ada lubang, tidak besar, tidak kecil. Itu dari batu yang diberikan dari beliau Sulaiman. Batu itu satu atau dua, itu bisa dimasukkan atau diletakkan itu. Itu nanti otomatis pintu surga akan terbuka seluas-luasnya dan setiap manusia, siapapun, kalau mempunyai dua batu itu atau diantara itu hanya satu batu, itu bisa dan mampu dan dibolehkan masuk surga dengan mudah. Nggih, Mbak Tuan. Ya, Mbak Tuan. Saya sangat paham. Akhirnya Mbak Tuan bertanya, lah mana batunya Mustafa yang diberikan Kanjeng Sulaiman kepadamu? Guru bercerita menyampaikan, mohon maaf Mbak Tuan, batu yang saya pegang setelah saya melakukan kencing, batu itu saya pakai istinja dan setelah itu saya buang. Lantas yang satu di mana Mustafa batunya? Yang satu di bawah Watini. Akhirnya Mbak Tuan memberi pertanyaan, tolong batunya diminta di Watini itu. Akhirnya guru bertanya kepada Watini. Dindaku, sekarang kita sudah di sini, sudah di depan pintu surga. Syaratnya Anda sudah tahu dan Anda sudah mendengar bahwa pesan beliau dari Malaikat Ridwan. Batu yang satu ini harus nanti diletakkan. Di situ ada tempat. Nanti pintu surga akan terbuka dan kita akan bisa masuk. Saya bertanya Watini, batu yang satu di mana Watini? Akhirnya Watini ini kelihatannya gelisah para pemirsa. Gelisah dia. Kok tidak menjawab-jawab? Akhirnya guru memperjelas pertanyaan lagi. Watini, dindaku, kita capek-capek sudah berhari-hari dan sangat jauh dan sangat panjang perjalanan kita. Kita hanya tinggal meletakkan batu, kita masuk di surga, nanti kita indah-indahan di dalamnya. Mana batunya Watini? Akhirnya dia sangat gelisah para pemirsa, belum menjawab. Kira-kira apa jawabannya para pemirsa dari si Watini, sosok yang sangat cantik, yang sangat bahenol dan montok? Lihat, tunggu di video yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.